Bagaimana supaya bisa seperti itu? Maka kita harus jangan jauh-jauh. Kalau kita mendulang tadi kan diputar. Nah, kalau kita ke tepi semakin menjauh, maka kita tidak akan terbawa. Tapi kita harus masuk ke tengah. Semakin mendekat kepada siapa? Kepada pusatnya. Siapa pusatnya? Guru kita para sahabat, mursyid kita yang menjadi silsilah mata rantai yang tersambung sampai kepada Rasulullah. Ini harus kita betul-betul jaga. Tapi Masya Allah, untuk bisa sampai seperti itu godaannya sangat-sangat banyak. Masya Allah, Pak Ketua juga merasakan bagaimana kita berkhidmat kepada para sahabat, banyak sekali godaannya. Tapi jangan berkecil hati. Jadilah kita seperti kelapa yang tua, jangan kelapa yang muda, kelapa yang tua. Tahu kelapa yang tua? Begitu sudah tua, maka akan diambil, kalau bahasa Inggrisnya disogrok gitu ya Pak. Di apa namanya? Dianjul. Ya dianjul, gitu, dijatuhkan. Begitu sudah jatuh, kelapa yang tua tadi blek jatuh. Sakit Pak, jatuh. Blek. Sudah jatuh, nanti diambillah apa namanya? Apa namanya kalau orang ini? Sabutnya tuh dihantam, tarik semua. Akhirnya terbuang tapasnya, dipilih. Kalau kita jadi tapasnya, maka ya cukup di tapasnya. Jadi sapu, jadi apa namanya, bahan bakar, ini kan. Nah, tapi belum cukup hanya dikupas tadi. Kelihatan tempurungnya dihantam, jebret, supaya apa? Pecah. Begitu pecah tempurungnya masih belum cukup, dicongkel lagi dagingnya, diambil dagingnya, terpisah dagingnya, masih juga belum cukup, diparut terus. Diparut, begitu diparut masih juga dicampur air, diperes-peres. Sudah diperes-peres jadilah santan, masih belum cukup, dipanaskan dengan api sampai sekian derajat, akhirnya jadilah gelendo. Nah, maka gelendo itu baru diambil, disaring, baru jadi minyak. Jadi untuk bisa kita menjadi yang tadi termasuk butiran-butiran emas tadi, kita harus kuat, harus betul-betul tahan, harus betul-betul menikmati proses yang kita jalani. Bagaimana supaya bisa menikmati proses ini? Semalam sudah saya ini kan di tempat Ustaz Ahmad. Kurangi sabarnya, perbanyak syukurnya. Jadi jangan sabar-sabar, Pak, tapi banyak-banyak bersyukur. Kalau kita sedikit-sedikit sabar, berarti kita terbebani. Maka tadi kita sama-sama baca, ya Allah, janganlah bebankan kepada kami yang beban yang sekiranya kami tidak mampu. Jadi kalau kita ada beban, berarti sabar, ini ujian, sabar, ini ujian. Tapi kalau kita kurang sabarnya, kalau kita buang sabarnya, tapi jadi apa? Jadikan perbanyak syukurnya. Kita diberikan ujian, alhamdulillah, tanda cintanya Allah kepada kita syukuri. Nah, kalau kita sabar, ada istilah sabar ada batasnya. Tapi kalau syukur semakin kita bersyukur, semakin ditambahi nikmatnya oleh Allah. Nah, tapi untuk bisa seperti itu, ya kita harus ada makom sabar terus, supaya kita bisa bersyukur. Nah, itu tadi kita hanya mengingatkan. Nah, 7 menit lagi, satu lagi. Jadi di dalam kita bertorikoh, godaannya sangat-sangat banyak. Dan kalau kita menganggap diri kita di dalam belajar torikoh ini sudah mendapatkan talqin, kemudian kita merasa bahwa kita ini sudah dekat dengan Allah, sudah sampai dengan Allah, kita merasa cuma melihat diri kita sendiri bahwa aku ini bisa, aku ini kuat, aku ini sudah alim, sudah ini, maka akan sangat berbahaya. Karena ibarat kita, ilmu yang kita dapat, amaliyah yang kita amalkan dibandingkan dengan guru kita, dibandingkan dengan mursyid kita, itu seperti setetes air lautan. Terus
sudah mengamalkan banyak, tapi kemudian kita tidak mahabbah, tidak cinta, tidak mengagungkan, tidak menghormati guru kita, maka seperti halnya kita hanya setetes air laut. Setetes air laut ini tidak akan memberikan banyak manfaat, tidak akan memberikan banyak kegunaan. Tapi ketika setetes air laut ini mencampurkan dirinya ke air laut, nyebur tenggelam ke dalam air laut tadi, maka setetes air laut tadi akan menjadi lautan yang begitu luas. Artinya untuk kita bisa mencapai tujuan kita di dalam berthariqah, maka harus kita leburkan diri kita dengan guru kita, fanakan diri kita dengan guru kita, satukan iradah kita dengan iradahnya guru. Kita hanya berkhidmat di dalam melakukan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh guru kita. Kita zikir, jangan merasa kita yang mampu berzikir, tapi kita hanya berkhidmat kepada bangsa. Kita khataman, jangan merasa kita bisa, kita kuat, kita mampu berkhataman, tapi kita berkhidmat kepada bangsa abang. Manapun ini adalah satu amaliyah, hikmat kita kepada bangsa abang. Jadi jangan merasa kita memanaki supaya dapat ini, tapi kita hanya berkhidmat kepada para sahabat bil barakah para sahabat, karena beliau yang mengajarkan, dan kebarokahan itu turun melalui beliau. Rahmatnya Allah bagi ahli-ahli thariqah itu akan turun dengan silsilah kemursyidan guru-gurunya. Jadi rahmat Allah bukan turun karena banyaknya amaliyah kita, rahmat Allah bukan turun karena banyaknya zikir kita, tapi rahmat Allah turun karena kebarokahan dari guru kita. Nah, kebarokahan guru kita itu akan turun kalau kita mau berkhidmat kepada guru kita. Nah, khidmatnya kita kepada guru yaitu dengan mengamalkan apa yang menjadi tuntunan beliau. Jadi ini semua kita, sepertinya kita yang datang, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta Selatan, dari Tangerang, semuanya ini seolah-olah kita yang datang, tapi ternyata ini semua adalah tarikan daripada guru mursyid. Guru mursyid dibantu magnetnya, kita ini hanya jarum-jarum yang terbang mendekati magnetnya. Yang menarik bukan jarumnya, tapi magnet itu yang menggerakkan. Kalau bukan karena guru mursyid, maka kita malam hari tidak akan bisa berkumpul. Kalau bukan karena barokah karomah guru mursyid, maka Allah tidak akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berkumpul. Jadi pasrahkan diri kita kepada guru mursyid. Kalau dalam kitab Tanbirul Qulub itu disebutkan kun kal mayyiti indal muhsin. Jadilah engkau seperti orang yang mati di tangan orang yang mematikannya. Kalau saya memaknai, jadilah engkau seperti bola di tangan Megawati Hangestri. Nah, mau dipukul kemana-kemana, ikut saja, tidak pernah melawan. Itulah kita kepada guru kita, kepada mursyid kita, harus luruskan niat kita. Supaya apa? Supaya bisa bersatu. Kalau kita masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri dalam belajar thariqah, oh ini tujuannya kesini, maka akan semakin berpisah, semakin banyak perpecahan. Tapi kalau kita lurus tujuannya hanya untuk mengamalkan, berkhidmat kepada guru agung, untuk melakukan perjalanan menuju Allah, maka kita akan selalu beriringan, berdampingan sampai masuk ke dalam surganya Allah, sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Kali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan kita selalu kuat dalam terus berkhidmat kepada guru agung bangsa Abah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.